Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, segenap umat Buddha dan para simpatisan yang berbahagia. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti kita ketahui bersama bahwa perayaan Trisuci Waisak yang menjadi kebanggaan umat Buddha setiap tahunnya, di mana di saat perayaan Trisuci Waisak segenap umat Buddha di Indonesia bahkan seluruh dunia merayakan mengenang 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Dan untuk Waisak tahun ini, yaitu Waisak, dan tema yang diambil Waisak tahun ini dari Sangga Agung Indonesia adalah eling dan waspada membangun kepedulian sosial, di mana tema ini sengaja diangkat oleh Sangga Agung Indonesia untuk mengingatkan segenap umat Buddha bahwa masa pandemik COVID-19 saat ini belum berakhir. Maka Sangga Agung Indonesia selalu mengingatkan melalui tema ini, yaitu kita tetap eling dan waspada, selalu menjaga kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan seperti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu kita tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, juga menghindari kerumunan, dan juga apabila tidak perlu, tidak penting sekali, kita hendaknya tetap berada di rumah. Dengan selalu diingatkan ini, semoga COVID-19 yang sudah setahun ini akan segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas kembali secara normal. Saudara-saudara sedharma dimanapun Bapak Ibu berada, di saat Waisak ini, tahun ini juga Sangga Agung Indonesia mengingatkan kita pentingnya membangun kepedulian sosial. Karena apa? Karena di saat masa COVID-19 ini yang membawa dampak yang begitu besar pada ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, ekonomi negara, bahkan dunia. Banyak sekali saudara-saudara kita karena kena dampak ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap lagi, bahkan menganggur, sehingga penghasilan mereka, pendapatan mereka yang semestinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan hilang maupun tidak memadai lagi. Dengan kita bersama-sama bisa membangun kepedulian, mempunyai kepekaan, mempunyai solidaritas dalam kehidupan kita kepada teman, kepada saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung, saya yakin persaudaraan kita sebagai sesama manusia akan terjalin dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, di saat Waisak, di saat kondisi normal menjelang menyongsong datangnya Waisak, segenap umat Buddha meningkatkan latihan sila, latihan moralitas yang harus dilatih, yang harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di beberapa wihara juga para umat dengan antusias mempersiapkan datangnya Trisuci Waisak dengan bermacam-macam kegiatan. Namun karena ini masih dalam masa pandemik, kegiatan-kegiatan dikurangi dan bisa diganti
dengan kegiatan-kegiatan pendalaman dhamma lewat Zoom, lewat live streaming maupun tatap muka dalam jumlah umat yang terbatas. Dengan bermacam-macam kegiatan yang kita lakukan dalam menyongsong datangnya Trishri Waisak ini, semoga kita semua segenap umat Buddha mempunyai pengertian, pemahaman akan Buddha Dhamma akan semakin maju. Dengan majunya pengertian dan pemahaman tentang agama Buddha, saya yakin Bapak Ibu akan bisa merealisasi nibbana dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Perlu juga kita sadari bahwa latihan moralitas sebetulnya bukan saja berguna dan bermanfaat bagi kita yang mempraktekkan, yang melatih, namun juga berguna sebagai bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang lain. Apa saja Bapak Ibu yang biasa dilatih oleh umat Buddha di saat menyongsong datangnya Trisuci Waisak? Kita kenal di beberapa wihara ada umat yang selama 1 bulan penuh menjalankan melatih atasila. Dengan latihan atasila yang ketat dari hari-hari biasa, diharapkan kemoralan umat Buddha, kualitas batiniah umat Buddha akan semakin meningkat. Apa saja 8 sila yang biasa dilatih oleh umat Buddha? Latihan 8 sila ini bisa diambil di hadapan para biku atau para anggota sangga yang sedang bertugas di wihara masing-masing. Namun juga kalau tidak ada biku sangga yang bertugas di wihara, latihan 8 sila ini juga bisa diambil sendiri di hadapan altar Sang Buddha. Apa saja yang termasuk 8 sila yang harus dilatih oleh umat Buddha yang menjalankan 8 sila atau yang sering kita kenal dengan atasila? Yang pertama, kami berjanji untuk menghindari pembunuhan dan penganiayaan makhluk hidup. Dengan menghindari, dengan menghargai makhluk hidup, tidak menganiaya, tidak menyakiti makhluk hidup, berarti kita telah mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup, lebih-lebih makhluk-makhluk hidup dalam keadaan terancam. Maka di kalangan umat Buddha, untuk melatih cinta kasih dan welas asih ini di beberapa wihara maupun secara pribadi mengadakan function. Kemudian yang kedua, kami berjanji untuk menghindari pencurian, mengakui sesuatu yang bukanlah hak kami, yaitu menghindari pencurian. Kita dilatih untuk menghargai hak milik orang lain, tidak main serobot, tidak main ambil milik orang lain yang akibatnya akan merugikan orang lain, akan membuat kecewa, akan membuat marah mereka. Namun dengan menghargai hak milik orang lain, berarti kita telah menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kami berjanji untuk menghindari perhubungan kelamin. Dengan latihan atasila ini, bagi para suami istri untuk menahan diri, untuk melatih diri, untuk tidak melakukan hubungan kelamin terlebih dahulu untuk menjaga kesucian. Yang keempat, kami berjanji untuk menghindari dusta, memfitnah, ucapan kotor dan omong kosong. Dengan tidak membiasakan diri mengucapkan kata-kata dusta, memfitnah, ucapan kotor atau omong kosong atau kebohongan, berarti kita telah dipercaya oleh orang lain. Demikian pula kalau kita menghargai orang lain dengan selalu berbicara kebenaran, dengan selalu berbicara dengan dasar yang kuat, kita telah menghormati orang lain. Yang kelima, kami berjanji untuk menghindari makanan dan minuman yang menyebabkan serta yang menimbulkan ketagihan.
ini juga bagus sekali dilatih di hari-hari biasa. Dengan di rumah ataupun dimanapun juga kita menghindari minuman atau makanan yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Berarti kita telah menjaga diri kita dari penyakit, dari hilangnya kesadaran. Dengan kita minum yang menimbulkan ketagihan, tentunya akan merugikan diri kita, kesehatan kita bisa terancam, bahkan juga tidak sedikit akan membawa kecemasan bagi orang di sekitar kita karena ucapan kita, perbuatan kita tidak terkendali. Yang keenam, kami berjanji untuk menghindari menyantap makanan setelah jam 12 siang. Ini juga sangat penting sekali, berarti kita telah menghormati, memberi kesempatan orang lain untuk makan secara cukup. Dengan kita mengurangi jatah kita makan, berarti kita memberi peluang orang lain untuk lebih sejahtera lagi. Di samping itu dengan atasila, saya yakin juga bisa menjaga kesehatan kita jauh lebih baik lagi. Yang ketujuh, kami berjanji untuk menghindari tari-tarian, nyanyi-nyanyian, musik, pertunjukan yang tidak pantas, pemakaian untian-untian bunga, wangi-wangian, alat-alat kecantikan atau kosmetik yang cenderung ke arah pemikatan. Dengan kita melatih diri setidak-tidaknya di saat kita mau menjelang Waisak, melatih diri menghindari tarian maupun hal-hal yang menyenangkan, kesenang-senang indriawi, itu berarti kondisi batin kita akan siap menerima dharma, akan siap untuk belajar. Jadi kesenangan-kesenangan indera itu tidak sedikit akan membawa ketagihan bagi kita. Yang kedelapan atau yang terakhir, kami berjanji untuk menghindari penggunaan tempat duduk, tempat tidur yang mewah dan tinggi, tidak melebihi 61 cm atau 2 kaki. Dengan kita taat pada 8 sila ini atau ke-8 ini, berarti kita telah melatih diri untuk hidup secara sederhana. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian, 8 sila, 8 moralitas yang bisa dilatih. Kalaupun Bapak Ibu di hari-hari biasa atau tanggal-tanggal tertentu, tanggal 1, tanggal 15 Cait Sabgu, telah biasa melatih diri menjalankan atasila ini, dengan datangnya Trisuci Waisak ini kita latih setiap hari. Saya yakin dengan latihan kemoralan, dengan latihan sila yang meningkat, saya yakin Bapak Ibu akan merasa puas nanti di saat kita merayakan datangnya Trisuci Waisak. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, datangnya Trisuci Waisak benar-benar nantinya akan membawa kebahagiaan bagi Bapak Ibu, benar-benar akan membawa kepuasan bagi Bapak Ibu. Tentunya perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di samping Bapak Ibu mempersiapkan hal-hal atau sarana-sarana fisik, tentunya sangat penting juga Bapak Ibu mempersiapkan batiniah, kehidupan rohani Bapak Ibu, diisi dengan menjalankan dharma, menjalankan winaya atau peraturan bagi para umat lebih intensif lagi. Kita tahu segenap umat Buddha, kita akan bersama-sama menyongsong datangnya Trisuci Waisak tahun 2021 ini. Saya yakin kondisinya juga tidak jauh berbeda dari tahun kemarin, karena tahun kemarin juga masih dalam masa pandemik. Semoga Bapak Ibu sekalian dimanapun, agar nantinya perayaan Waisak bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu mempunyai kondisi yang sehat. Tentunya dimulai dari sekarang ini Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan, cukup istirahat, dan juga tidak kalah penting mengajak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu untuk aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan Waisak. Baik itu dilakukan, bisa datang ke wihara secara langsung,
dengan mematuhi protokol kesehatan, maupun Bapak Ibu bisa mengikuti lewat kegiatan-kegiatan dalam persiapan Waisak, kegiatan-kegiatan Dhamma melalui Zoom, melalui live streaming. Tentunya dengan sarana-sarana yang saat ini sangat luar biasa ini, saya yakin Bapak Ibu nantinya akan bisa puas, bisa bahagia untuk menyambut datangnya Trisuci Waisak ini. Selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian lewat kegiatan-kegiatan yang berguna, bermanfaat untuk meningkatkan mental, untuk meningkatkan rohani Bapak Ibu lebih baik lagi. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.